Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, saya melihat wajah penuh kemuliaan Tuhan. Walaupun ditutup dengan masker, tapi dari mata kelihatan. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari saudara-saudara kita sepakat dalam doa. Uralaba syakaralaba yaralaba 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 yasyaralaba yaralaba. Urababa syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami pagi menjelang siang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala yang terbaik yang datangnya daripadamu Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan hikmat-Mu turun atas bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan seperti air menutupi lautan. Kami percaya Tuhan Indonesia Engkau bangkitkan. Apapun yang sedang Indonesia alami, kami tahu tangan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, wakilnya Pak Maruf dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau memberkati mereka, biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap pemimpin bangsa kami. Roh takut akan Allah tercurah atas mereka, sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan adil dan beradab. Bahkan kami percaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjadi atas seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan melalui Jokowi Tuhan, Kau berikan juga dia hikmat-Mu Tuhan, sehingga dia dapat membawa bangsa ini lebih lagi Tuhan, untuk tampil Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa, sehingga dapat memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi uralaba syakaralaba yaralaba yaralaba 2024 yang akan ada pilkada, pilpres dan pileg Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang akan membawa Indonesia maju. Pemimpin-pemimpin yang membawa Indonesia Tuhan lebih baik lagi ke depan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan membangkitkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia dalam kendali-Mu. Indonesia dalam campur tangan Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Dan kami percaya Engkau akan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi kondisi ekonomi yang saat ini sedang dialami oleh bangsa kami. Kami bersyukur pasti Indonesia tidak akan terpuruk Tuhan. Kami percaya ekonomi Indonesia Kau bangkitkan kembali. Berkati tanah, laut, udara, semua yang ada dalam bangsa ini Tuhan. Kau berkati di segala bidang. Kau bangkitkan Tuhan. Generasi yang akan Kau pakai untuk membangkitkan ekonomi. Bahkan Menteri kami Tuhan Sri Mulyani Tuhan juga Kau berkati dia, berikan dia hikmat Tuhan, sehingga dia dapat menjalani ekonomi bangsa ini dikendalikan dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa kami berada di bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati juga Tuhan gereja kami, GBI, Paniko dan wakil-wakilnya. Oralaba syakaralaba yaralaba yaralaba. Orababa syakaralaba yaralaba yaralaba. Biarlah Tuhan hikmat-Mu turun atas Paniko. Kau pakai mereka Tuhan, Paniko dan wakil-wakilnya lebih dahsyat lagi. Hikmat Tuhan, visi misi-Mu Tuhan tercurah atas mereka. Sehingga Tuhan melalui pemimpin kami Bapa, gereja Tuhan semakin dipersatukan, semakin dikuatkan Bapa. Bahkan Tuhan mereka dapat melakukan pewahyuan daripada-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Berkati juga Pak Tim, gembala pemimpin kami CK5 Tuhan dan wakil-wakilnya.
Bahkan Tuhan, Pak Haryo, Bu Marta, dan juga Jeremy di tempat ini Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Allah turun atas mereka. Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mereka juga dapat menjalani gereja ini dengan visi misi daripadamu. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Pengurapannya luar biasa tercurah atas mereka Bapa. Bahkan gereja di mana kami berada Tuhan, Kau berkati gereja ini. Kau berkati Tuhan lingkungan di mana gereja ini berada. Berkati kota Bekasi Tuhan. Berkati masyarakat yang ada di kota Bekasi Bapa. Kami percaya Tuhan, terang kemuliaan-Mu bersinar atas Bekasi. Kemuliaan-Mu Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas gereja ini Tuhan. Sehingga kami percaya jiwa-jiwa di sekeliling gereja ini Kau datangkan atas tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, berkati Tuhan, berkati gereja ini Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan bersinar melalui jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang datang di tempat ini Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami masalah sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan Kau sembuhkan mereka. Kalau mereka sedang terikat, Kau lepaskan mereka. Kalau mereka memiliki beban, Engkau Allah yang akan memberikan mereka solusi dan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, berkati mereka yang belum ada pekerjaan. Berkati mereka yang sedang dalam usaha. Tuhan berkati mereka. Segala jalan-jalan yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Bapa bagi generasi Yeremia. 3 generasi Kau curahkan kuasa-Mu atas mereka Bapa. Kami berdoa teristimewa untuk anak-anak muda Tuhan. Bebaskan, lepaskan mereka. Baik itu dari LGBTQ, seks bebas, narkoba. Lepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, anak-anak muda Tuhan, Kau akan menjamah mereka. Kami perlihat Tuhan, anak-anak muda akan Kau pakai luar biasa. Dan kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang tertinggal Tuhan. Setiap mereka Kau jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap program yang ada di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu memberikan mereka setiap mereka hikmat. Agar mereka dapat menjadi messenger-Mu di akhir zaman ini. Pengurapan daripada-Mu turun atas setiap mereka Tuhan. Terutama juga generasi-generasi muda. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan terus meliputi kami. Kuasa-Mu Tuhan terus membawa kami percaya, iman kami percaya kepada-Mu. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan mendengarkan VOP. Jemaat silakan duduk kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, mari kita sama-sama membacakan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua,
pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari beri salam kanan kiri kita, bilang katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita Allah yang perkasa. Ya. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah terjadi besar-besaran atas bangsa ini. Timur, di barat, utara, dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara.
sini, di mana? Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini api kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Bahkan dari tempat sini kita akan melihat penuaian besar jiwa terjadi atas Bekasi, Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya hanya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarlah suara nafiri memanggil kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi
beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yes, haleluya, haleluya. Beri salam kiri kanan dan silakan kembali duduk tempatnya. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada henti-hentinya kami bersyukur. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, yes Lord. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, puji-Mu, yes Lord. Ku mau memuji-Mu, yes
Sekali lagi katakan, ku mau memujimu dengan lebih lembut lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layani. Ku nyanyi Hosana
Sungguh Engkau Raja kami Tuhan, dan Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan, dan Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Kami tidak lagi mengenakan kuk perhambaan, tetapi kami bebas untuk memuji Tuhan. Kami bebas untuk mengekspresikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, saat ini kami membuka hati kami. Kami menyediakan tanah hati kami yang baik, agar firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kami yang baik ini, dan kemudian bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga hidup kami ini sungguh menjadi hidup yang menjadi teladan, membawa berkat bagi banyak orang. Engkau memakai hamba-Mu dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Kami semua diurapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua kita yang bersiap untuk merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini di siang hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu di GBI di tempat ini. Dan ini kali yang keberapa saya sudah lupa ya, tapi sudah beberapa kali saya kesini karena Pak Gembala adalah teman kuliah saya ya. Dan kebetulan ada datang ke Jakarta, Pak Gembala memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani. Shalom Bapak Ibu sekali lagi. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama karena saya sudah menulisnya di LCD yang ada di layar. Kita akan bacakan bersama-sama 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya. Saya menggarisbawahi kalimat sungguh-sungguh merdeka. Kita hanya sering menggunakan kata merdeka di bulan Agustus, ya kan? Kalau hari-hari atau bulan-bulan yang lain, kita jarang untuk menggunakan kata merdeka. Oleh sebab itu di bulan Agustus yang menjadi bulan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, sudah banyak daerah, sudah banyak tempat, sudah banyak kota yang kemudian berbenah diri, menghias lingkungannya, membersihkan lingkungannya. Bukan itu saja, banyak tempat yang sudah mulai mengadakan lomba-lomba, merayakan kemerdekaan dan lain sebagainya. Tidak terkecuali tempat tinggal saya di Semarang. Saya tinggal di Semarang. Sudah beberapa waktu ini RT, ketua RT, Ibu ketua RT mengkoordinir semua persiapan, hadiah-hadiah, lomba-lomba dan lain sebagainya. Dan hari ini diadakan lomba, sementara saya ada di luar kota ya. Tapi hari ini semua mengadakan lomba, semua persiapan yang sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Hari ini menjadi hari tepat di mana semua persiapan itu mencapai puncaknya. Nanti tanggal 17 atau tanggal 16 malam ya, malam 17 biasanya di Jawa ada acara yang disebut dengan tirakatan ya. Semua lelean, tidak tidur, ngobrol, ngumpul, mengadakan berbagai acara, makan bersama, kemudian silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang terjadi di bangsa kita pada bulan Agustus. Ada yang memakai pakaian merah putih, ada yang memakai masker merah putih, pokoknya semua dress code-nya merah dan putih. Itu terjadi di saat kita merayakan hari kemerdekaan atau kita masuk ke bulan Agustus yang disebut sebagai bulan kemerdekaan.
Tetapi tahukah saudara bahwa merdeka itu sama artinya dengan bebas? Next. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mencari arti kata bebas dan arti kata merdeka, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bebas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata demikian. Bebas itu artinya tidak terkena atau lepas dari tuntutan, lepas dari perhambaan, lepas dari penjajahan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, atau disebut dengan leluasa. Itu artinya bebas. Itu artinya merdeka. Kemudian itu artinya bebas ya. Kemudian merdeka saya arahkan bolak-balik begitu jadi agak bebas artinya yang tadi saya sampaikan. Kemudian merdeka. Merdeka artinya tidak dijajah, tidak diperintah atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing. Lepas sama sekali, tidak terhalang, tidak terganggu dan sebagainya, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa. Nah, Bapak Ibu bandingkan arti kata bebas dan arti kata merdeka. Samakah? Sama. Samakah? Sama. Artinya adalah kita tidak lagi ada di bawah kungkungan atau perhambaan atau hal-hal yang mempengaruhi kita sehingga kita bisa leluasa bergerak. Kita bisa leluasa berbicara, kita bisa leluasa berbuat. Kemudian kita tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Itu artinya kata bebas yang sama dengan arti kata merdeka. Dan itu adalah arti kata merdeka yang sama dengan arti kata bebas. Nah, oleh sebab itu karena kalau kita pakai merdeka itu biasanya di bulan Agustus, tapi kita pakai kata bebas di setiap hari yang lain atau di bulan yang lain. Nah, cuman Bapak Ibu, next pertanyaannya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka atau sudah sungguh-sungguh bebas? Kan kalau dilihat dari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi artinya demikian. Tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh bebas atau sudah sungguh-sungguh merdeka? Oleh karena itu tadi Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pertanyaan yang penting dalam diri kita masing-masing, apakah kita ini adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bebas? Apakah kita ini adalah orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka? Next, Galatia 5 ayat 1. Menggarisbawahi tadi saya menggarisbawahi adalah sungguh-sungguh merdeka. Dan kemudian saya juga menggarisbawahi tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Hanya kenyataannya Bapak Ibu, kenyataannya banyak orang yang masih terikat dan belum merasakan kebebasan. Dengan kata lain, banyak orang yang masih dikenakan kuk perhambaan. Entah itu dari orang lain, entah itu dari keadaan, entah itu dari dirinya sendiri. Belum sungguh-sungguh merdeka, belum sungguh-sungguh bebas. Kenyataannya demikian. Tapi sudah, kita tidak perlu terlalu luas melihat apakah orang lain sudah bebas, apakah dia sudah bebas, apakah mereka sudah bebas. Kita kembali ke diri kita masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh bebas? Apakah saya sudah sungguh-sungguh merdeka? Nah, untuk menanyakan hal ini ada beberapa
pembelajaran yang akan kita renungkan pagi hari ini. Supaya kita bisa menyatakan apakah saya sudah bebas atau tidak. Apakah saya sudah merdeka atau belum. Lalu kemudian kita bisa menjawab, ya, saya sudah sungguh-sungguh bebas. Sungguh-sungguh merdeka. Nah, hal pertama, next. Kita harus bertanya kepada diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bebas atau merdeka dari dosa? Kisah para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 39 berkata demikian. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita. Pribadi lepas pribadi, gak usah menghakimi orang lain. Tanyakan pada diri saya. Apakah saya sudah benar-benar atau sungguh-sungguh telah bebas dari dosa? Dosa kan banyak Bapak Ibu, ya kan? Dosa dari dosa yang kita lihatnya, kita benar-benar mengerti itu dosa. Sampai kita kadang-kadang merasa, oh saya gak tahu kalau ini dosa. Oh saya tidak sengaja. Oh saya lupa. Nah, hal-hal itu yang mungkin masih terjadi dalam diri kita. Sehingga pertanyaan ini datang kepada kita, apakah kita telah bebas atau sungguh-sungguh merdeka dari dosa. Pertanyaan saya adalah, di dunia ini masih ada dosa Bapak Ibu? Masih. Banyak sekali kita temui kesempatan-kesempatan, celah-celah untuk kita berbuat dosa. Sehingga kita tidak bisa menghindari itu memang. Ya, di dalam dunia, di hidup kita, di sekitar kita masih banyak dosa. Masih banyak godaan-godaan dan kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi kita untuk berdosa. Tetapi next, satu hal yang penting adalah kita harus mengingat dalam pikiran dan hati kita bahwa walaupun ada dosa, tetapi karena Kristus telah memerdekakan kita, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Amin. Ada dosa, tapi dosa tidak lagi menguasai kita. Jadi pilihannya ada di mana Bapak Ibu? Di kita. Sehingga ada kalimat-kalimat yang mungkin muncul, yang kita dengar bahkan tidak sengaja kita juga mengucapkannya. Kalimat itu misalnya yang saya tulis di sini. Oh iya, roh berkeinginan tapi daging lemah. Roh saya sih maunya dekat dengan Tuhan, gak berdosa. Tapi daging saya lemah, maklum. Pernah dengar orang berkata begitu? Atau jangan-jangan kita masing-masing berkata begitu? Kadang-kadang. Roh berkeinginan, daging lemah. Lalu kita minta pemakluman. Padahal Kristus telah memerdekakan kita. Gak bisa kita kemudian menggunakan kata roh berkeinginan, daging lemah. Oh, tunggu dulu. Itu pilihan kita. Lalu kemudian apa lagi yang sering kita dengar? Aku kan masih manusia. Ya, masih makan nasi. Masih kalau dicubit sakit. Alasan-alasan kita yang kita buat, yang kita ucapkan untuk membela diri kita. Lalu kemudian itu menjadi sesuatu yang kita minta pemakluman. Karena oh saya masih manusia. Bahkan ada lagu, rocker juga manusia. Lalu kemudian misalnya pendeta juga bisa nyanyi, pendeta juga manusia, ya kan? Ya pendeta juga masih makan nasi, dicubit masih sakit. Apakah bisa dimaklumi seperti itu? Itu adalah permintaan pemakluman yang membuat kita ini sebenarnya nggak mau belajar untuk menguasai dosa. Berkuasa, dosa tidak lagi menguasai kita, tapi kita yang harus menguasainya. Kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Suatu saat saya melayani di sebuah gereja di Jawa Tengah sebelum saya pindah ke Semarang 9 tahun setengah. Lalu kemudian di gereja itu ada komsel-komsel, kalau kami sebut komsel, mungkin di sini cool ya.
Lalu kemudian di komsel saya itu masuklah sebuah keluarga baru yang baru menikah, kemudian mereka baru saja menjalani hidup rumah tangga. Lalu kemudian ketika mereka menjalani hidup rumah tangga, karena suaminya berasal dari luar kota, istrinya orang di kota yang saya layani ya. Suaminya dari luar kota, kemudian mereka komsel di tempat yang saya pimpin, di komsel yang saya pimpin. Lalu suaminya ini mungkin karena senang menyanyi, ketemu dengan orang Ambon, ya kan? Di sini banyak orang Ambon yang suka menyanyi, banyak orang Batak yang suka menyanyi. Jadi ketika dia ketemu di komsel, karena dia suka menyanyi, jadi akhirnya dia cukup dekat dengan saya. Mendekatkan diri, bukan saya yang mendekat, tapi engkoh ini yang mendekatkan diri, masih muda. Nah, bukan saja dia mendekatkan diri di komsel, tapi kadang-kadang dia datang main ke tempat saya, ada suami pastinya ya. Dia datang main dengan suami saya, ngobrol, lalu kemudian nanya, waktu itu masih zaman VCD ya. VCD bukan, kaset sudah mulai berkurang tapi masih zaman VCD. Jadi setiap kali ada VCD lagu-lagu baru, lagu rohani baru, dia akan datang ke rumah, dia akan tanyakan, kalau VCD ini bagus enggak, penyanyi ini bagus enggak. Pokoknya banyak hal tentang nyanyian yang dia senang, yang dia tanyakan kepada saya. Karena sering begitu, maka akhirnya kami cukup dekat, bukan saya saja, suami saya juga cukup dekat dengan engkoh ini. Nah, suatu saat istrinya hamil, Bapak Ibu. Istrinya hamil, lalu mau melahirkan di malam waktu di rumah sakit ya. Tiba-tiba suaminya yang tidur menemani istrinya itu, kemudian orang sini bilang apa ya, kalau Ambon bilang katanggisang. Kalau di sini ngigau, betul, ngigau. Ya, suaminya ngigau, ngigaunya begini, Lisa Papilaya, Lisa Papilaya. Istrinya dengar, istrinya lagi hamil mau melahirkan di rumah sakit, suaminya nemenin, ngigaunya Lisa Papilaya. Loh, ya istrinya akhirnya berpikir, ada apa dengan Lisa Papilaya? Setelah anaknya lahir, mereka malah gak ke gereja. Didatangilah sama Pak Pendeta, senior di tempat saya. Pak Pendeta tanya, kenapa setelah melahirkan, waktu mau punya anak berdoa supaya hamil, didoakan supaya melahirkan dengan selamat. Tapi setelah melahirkan malah hilang. Lalu istrinya bilang, begini Pak Pendeta. Istrinya menceritakan, malam waktu saya di rumah sakit mau melahirkan, suami saya ngigau. Ngigaunya Lisa Papilaya, Lisa Papilaya. Lah saya ini apa salah saya? Nama saya disebut ngigau gitu. Lalu kemudian Pak Pendeta bilang, panggil suaminya. Kamu sadar nggak? Kamu ngigau Lisa Papilaya. Ya saya kalau ngigau kan saya nggak sadar, kata suaminya. Tapi kira-kira kamu ada mikir apa? Kata Pak Pendeta. Supaya kita selesaikan, jangan sampai berlarut-larut kamu sama istri gak ke gereja. Lalu dia bilang begini Pak Pendeta, saya ini kan memang suka menyanyi. Saya cukup dekat dengan Lisa dan suaminya karena memang saya suka bertanya kepada mereka lagu-lagu, VCD dan lain sebagainya. Lalu saya ini memang di dalam hati ada terbesit keinginan untuk nanti kalau anak saya cewek, saya mau pakai nama Lisa. Tapi dia nggak bilang saya, dia juga nggak bilang istrinya, salahnya di situ. Dia hanya memikirkan kalau bisa. Tapi kan kadang juga istri atau mungkin orang tua yang ingin memasukkan nama akhirnya tidak jadi pakai nama Lisa. Cuman waktu itu dia sempat punya keinginan untuk memakai nama Lisa sehingga dia ngigau seperti itu. Nah, lalu kemudian Pak Pendeta bilang begini, mendamaikan suami sama istri, sudah nggak apa-apa. Nanti apa perlu saya bawa Lisa, lalu kita bicara baik-baik supaya nggak ada salah paham. Lalu suaminya bilang, boleh, saya nggak ada apa-apa dengan Lisa. Lalu kemudian juga, lah Lisa itu kan pendeta, kata suaminya. Masa mau kayak begitu-begitu? Istrinya walaupun pendeta, dia masih makan nasi. Dia masih kalau dicubit sakit, dia masih bisa marah. Ya itu benar, karena memang masih bisa seperti itu semuanya. Tapi suaminya sampai
maksudnya berjanji, bersumpah ya bahwa saya sama sekali tidak ada apa-apa dengan Lisa. Lalu akhirnya ketika sudah diselesaikan sama Bapak Gembala bilang, apakah perlu panggil Lisa? Tapi istrinya bilang, ya sudah kalau kamu nggak ada apa-apa, oke, saya percaya kamu. Dan akhirnya mereka rajin ke komsel bertemu dengan saya dan biasa lagi karena memang tidak ada apa-apa. Tapi memang saya akhirnya setelah Pak Pendetanya pulang, kemudian saya diceritakan begitu, saya mulai menjaga jarak. Saya kemudian berbicara dengan suaminya, saya bilang begini di depan istrinya, ada teman-teman saya yang lain yang bisa merekomendasikan lagu, merekomendasikan VCD dan lain sebagainya. Koko dengan mereka saja yang laki-laki. Kita menjaga supaya jangan sampai masalah lagi di dalam keluarga sehingga bisa mengganggu kehidupan rohani, kehidupan ibadah dan lain sebagainya. Jadi ternyata masih banyak orang yang berpikir bahwa masih manusia. Lalu kemudian masih manusia itu dipakai sebagai alasan untuk pemakluman. Oh, saya masih manusia, jadi kalau saya jatuh dalam dosa maafkan saya, maklumi saya. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita sudah dibebaskan, kita sudah tidak lagi mengenakan kuk perhambaan. Tuhan Kristus Yesus telah berkorban bagi kita dan Dia membuat kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kita tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa. Alasan apapun, ada lagi yang berkata, ya nggak apa-apa ini dosa kecil. Mana ada dosa kecil dan dosa besar. Oh, dosa besar itu adalah perselingkuhan. Dosa kecil itu adalah bohong sedikit lah. Misalnya kalau ada yang telepon, ya ada yang telepon lalu bilang mama nggak ada. Nah, itu dosa kecil. Nggak bisa, dosa kecil dan dosa besar adalah dosa. Nggak bisa kita membeda-bedakan lalu kemudian kita mengadakan pemakluman, nggak bisa. Belajarlah untuk tidak melakukan dosa, apapun jenisnya. Kalau kita tidak mau mengangkat telepon, ya bilang nggak usah, nggak mau angkat telepon. Kalau kita nggak mau ketemu orang, ya bilang saya tidak bisa ketemu, saya tidak mau ketemu. Apa susahnya? Nggak usah hal-hal yang mungkin bagi kita sepele, kemudian kita mulai belajar berdosa. Oh, dosa lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Makin kita terikat dengan dosa, maka makin kita susah lepasnya. Lebih baik kita menghindari. Ada lagi, dosa putih dan dosa hitam. Pernah lihat warnanya dosa? Tapi pernah dengar ada yang bilang begitu? Dosa putih saya kasih contoh ya, ada yang bilang begini, itu dosa putih. Pernah tahu kisah Robin Hood? Robin Hood kisahnya bagaimana? Yang tahu? Dia mencuri hartanya orang kaya, lalu dibagikan kepada orang miskin. Itu baik katanya. Tapi apakah cuma caranya itu untuk menolong orang miskin? Ya enggak bisa. Jadi tidak bisa dipakai sebagai dosa putih. Dosa putih jadi dimaklumi, enggak bisa. Contoh lagi, mau menikahi, mau menolong janda, lalu menikahi jandanya. Itu dimaklumi. Apakah caranya menolong? Apakah caranya menolong dengan cara seperti itu? Ada cara yang lain Bapak Ibu. Tidak harus seperti itu. Karena kita punya Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk lepas dari dosa. Jadi tidak boleh dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Memang kalau bicara tentang dosa, kita ini manusia yang terbatas. Kita ini manusia yang tidak bisa dan tidak mampu melawan dosa. Tetapi karena Kristus berkorban bagi kita, Dia menganugerahi kita keselamatan, Dia memberikan kita kemampuan dalam keterbatasan kita untuk menguasai dosa. Bukan dikuasai dosa,
tapi menguasai dosa. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu diperhadapkan kepada sebuah situasi yang Bapak Ibu tahu itu berdosa, jangan lagi memakai kata, saya kan masih manusia. Jangan lagi memakai kata, ya roh berkeinginan, daging lemah. Jangan lagi bilang begini, ya dosa kecil-kecil lah, toh nggak besar. Ini namanya dosa putih, toh saya menolong orang, toh saya berbuat baik. Berbuat baik tidak boleh dengan cara berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, mari kita bebas dari dosa. Tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saya sudah bebas dari dosa? Kalau belum, hari ini bertobat. Lalu kemudian lakukan kebenaran. Amin. Nah, bebas dari apa berikutnya, next? Bebas dari rasa takut. Bebas dari ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Akhir-akhir ini banyak sekali situasi yang membuat banyak orang menjadi takut. Tidak hanya itu, dari takut untuk hal-hal yang mungkin besar sampai takut kepada hal-hal yang sepele-sepele. Contoh Bapak Ibu, saya kenal seorang ibu dan suaminya. Suaminya ini paling penakut. Jadi kalau mau ke kamar mandi, bangunin istrinya tengah malam. Dan kamar mandinya di mana? Di dalam rumah. Kamarnya memang tidak ada kamar mandinya, tapi kamar mandinya pisah dengan rumah, pisah dengan kamar, tapi di dalam rumah. Cuman kalau suaminya kaget tengah malam, lagi tidur bareng-bareng, mau pergi kencing ke kamar mandi, dia pasti bangunin istrinya untuk menemaninya ke kamar mandi. Itu udah keterlaluan teman. Mengapa? Karena itu laki-laki lagi, ya kan? Laki-laki harusnya yang bawa perempuannya, laki-laki harusnya yang kuat, laki-laki harusnya yang berani. Ini adalah laki-laki yang tidak berani, bahkan ke kamar mandi pun tidak berani. Kadang-kadang kita adalah orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Apa yang biasanya kita takut? Next, yang biasanya kita takut itu pertama, semua manusia takut mati, betul? Kalau nggak takut mati, sakit nggak berobat. Ya kan? Kita semua ujung-ujungnya pasti takut mati. Tapi saya mengenal beberapa orang. Saya mengenal seorang oma, seorang nenek yang dia masih masih muda. Dari sejak muda dia sudah beli peti. Jadi dia punya toko mebel, lalu di dalam gudangnya itu setiap kali orang datang main ke dia akan dengan bangganya nunjukin petinya. Jadi kalau ada orang mampir pertama kali, dia akan bilang, ayo kita ke gudang. Seakan-akan peti itu hartanya. Jadi dia buka lalu dia bilang, ini peti saya. Kalau saya mati, saya sudah bilang sama anak cucu saya, pakai peti ini ya, ini sudah disiapin. Nggak semua orang begitu kan? Kalau kita bicara soal kematian, amit, 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 amit. Biasanya begitu kan? Amit, amit, saya masih mau hidup. Saya masih mau lihat anak cucu saya. Saya masih mau lihat usaha saya berhasil. Saya masih mau melihat anak saya menikah. Saya masih mau melihat cucu saya lahir. Banyak sekali alasan kita. Tapi kan Tuhan bilang, kita suatu saat akan sampai kepada kematian. Dan berharga kematian orang yang dikasihinya. Jadi gak perlu takut. Kalau sudah saatnya Tuhan panggil kita, yang penting kita sudah beriman kepada Kristus, kita sudah menjalani hidup kita dengan memuliakan Tuhan, maka kalau saatnya Tuhan panggil kita di usia berapa saja, kita telah siap. Harusnya demikian. Saya selain melayani, saya juga bekerja di kantor Sinode Gereja Bethel yang mengurus semua gereja Bethel
dan pendeta-pendeta gereja Betel se-Jawa Tengah dan DIY. Kantornya ada di Semarang, saya salah satu karyawannya. Saya bekerja sejak tahun di kantor itu sejak tahun 2006. Pada waktu saya masuk 2006 sudah ada teman saya yang sebelumnya bekerja di kantor itu. Hanya di karyawan satu-satunya sejak kantor itu ada tahun 2004. Lalu 2006-nya saya masuk, saya bekerja. Kami berdua. Gak lama kemudian teman saya ini dia resign karena dia ada sakit paru-paru. Lalu dia resign karena dia orang Salatiga yang harus bolak-balik Salatiga Semarang, jadi mungkin kecapean juga, jadi dia resign. Gak lama dari dia resign, dia meninggal. Usia 36 tahun saya ikut melayat. Lalu karena dia resign waktu itu saya mengajak saudara saya dari Ambon, usia 36 juga, untuk bekerja bersama saya di kantor itu. Jadi saya dan saudara saya bekerja di kantor usia 36. Bapak Ibu tahu baru 1 tahun saudara saya bekerja dengan saya. Dia juga dipanggil Tuhan, meninggal di Semarang sampai saya bawa pulang jenazahnya ke kampung. Usia 36 tahun. Jadi yang karyawan sebelumnya usia 36 meninggal. Saudara saya usia 36 meninggal. Lalu kemudian atasan saya sudah gak mau cari teman kerja lagi. Dia bilang, sudah Lisa kamu saja yang bekerja. Jadi saya bekerja tuh hampir 8 tahun sendirian. Ternyata ada berita-berita yang bercanda di luar sana bilang begini. Kenapa Lisa itu kerja sendirian di kantor BPD? Karena semua yang kerja sama dia itu mati semua. Kursi panas katanya di samping dia. Jadi gak ada yang berani. Gak ada yang berani kerja sama dia. Memangnya saya yang bikin mati. Memangnya saya yang menentukan hidup dan mati seseorang. Kan Tuhan. Kan semuanya sudah ada waktunya oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang ketakutan mati itu membuat kita bisa melakukan banyak hal bahkan di luar nalar dan bahkan melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Contoh, orang sakit takut mati, berobat dokter gak mempan, lalu mulai cari pengobatan-pengobatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Takut mati. Tapi kita orang percaya jangan takut mati. Amin. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita mendapatkan kehidupan kekal. Lalu kita selama hidup di dunia ini, mari kita hidup dengan iman kepada Kristus. Supaya sampai akhir hidup kita, sampai saatnya Tuhan memanggil kita, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian telah kita persiapkan, karena kita akan berhadapan dengan Sang Empunya hidup kita. Apalagi takut kegelapan, ya kan? Ada orang yang takut gelap. Jalan di gelap, gak mau, pindah cari yang terang. Apa yang ditakutkan? Takut setan. Apa yang ditakutkan? Takut orang jahat. Ya kalau takut orang jahat berjalan dengan orang lain, ada temannya dan lain sebagainya. Tapi kalau takut setan, apanya dari setan yang menakutkan? Jadi jangan takut kegelapan. Ada lagi takut setan, takut iblis ya. Nah untuk hal-hal ini ayat Alkitab sudah jelas berkata kepada kita. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Yohanes 1 ayat 5 berkata terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau gelap-gelap gak usah takut. Ya, kegelapan tidak menguasai kita. Dan Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi perlu takut Bapak Ibu? Gak perlu. Bebaslah dari rasa takut. Yang ketiga, next. Bebas dari apa yang perlu kita tanyakan di dalam diri kita. Yang pertama bebas dari dosa. Kemudian bebas dari rasa takut. Dan yang ketiga Filipi 4 ayat 6 berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tanyakan kepada diri kita. Apakah saya sudah bebas? Apakah saya sudah sungguh-sungguh bebas dari kekhawatiran?
Banyak hal yang tadi Ibu Gembala sampaikan di ibadah raya 1, ada inflasi, ada kesulitan ekonomi, ada banyak berita yang menakutkan kita di akhir-akhir waktu kita hidup ini. Dan kemudian banyak orang menjadi khawatir. Tidak hanya khawatir, takut lama-lama jadi stres, depresi, stres. Bahkan sekarang psikiater dan psikolog mulai laris. Kemudian rumah-rumah sakit jiwa juga mulai penuh. Kenapa? Ya didasari dengan rasa khawatir tadi. Apakah masa depan saya masih bisa? Apakah saya masih bisa sekolah? Apakah saya masih bisa bekerja? Apakah kebutuhan hidup saya masih tercukupi? Banyak sekali kekhawatiran dalam diri kita. Bahkan ada seorang ibu, ketika dia ngobrol dengan seorang bapak yang dia tahu bahwa bapak ini adalah seorang dosen di sebuah universitas. Lalu dia bilang, "Pak, sekarang biaya kuliah kira-kira 1 semester berapa?" Bapaknya bilang, "Oh tergantung kuliahnya di mana, ambil mata kuliahnya apa." Lalu kemudian, "Loh Pak, lalu kalau uang yang selain uang kuliah yang harus bayar setiap bulan, setiap semester, ada uang-uang apa lagi?" Semua tentang biaya kuliah dia tanyakan. Lalu kemudian Pak dosen balik bertanya, "Ibu, memangnya anak ibu mau kuliah?" "Oh belum Pak dosen." "Lalu anak ibu di mana?" Pak dosen pikir ini tuh SMA kelas 3. Ternyata anaknya masih PAUD. Anaknya masih PAUD, ibunya udah nanya-nanya uang kuliah. Biaya kuliah berapa, biaya lain-lain berapa. Bukankah itu sebuah kekhawatiran yang kita berpikir terlalu jauh ke depan, sementara hari demi hari kata firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Kata firman Tuhan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi janganlah kita khawatir. Bahkan Alkitab sudah mengajarkan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 dan seterusnya berkata, bahkan bunga di padang, burung di udara, Tuhan pelihara. Lalu kita orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang berusaha untuk menyenangkan Tuhan, masa Tuhan meninggalkan kita? Bahkan ayat Alkitab pun berkata, bapak mana yang anaknya minta roti memberikan ular? Kita hanya kurang percaya, kita hanya tidak percaya, kita hanya tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, makanya kita khawatir. Padahal Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bukankah hidupmu lebih berharga dari pakaian? Yang kita khawatirkan kan kadang pakaiannya, Bapak Ibu. Sementara kita nggak lihat ada hidup yang Tuhan berikan bagi kita yang lebih penting. Kita bingung nanti mau makan apa, mau makan apa, mau tidur di mana, mau belanja pakai apa. Sementara kita nggak tahu bahwa kita nggak lihat bahwa Tuhan telah memberikan kita hidup sampai hari ini. Itu anugerahnya. Nah kalau kita bisa hidup sampai hari ini, maka hidup kita ini harus kita gunakan untuk menyenangkan Tuhan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Dia sanggup untuk memelihara hidup kita. Kan ada lagu, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Nyanyikan rapnya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia,
di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya kan? Allah memenuhi kita, mencukupkan kita karena Dia Allah yang berkuasa. Bahkan Dia bisa menjadikan batu menjadi roti sekalipun iblis mencobai. Tapi kembali lagi Dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada roti, kalau sudah tidak ada apapun yang bisa kita makan, kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Sebab seperti Elia yang diberi makan oleh Tuhan dengan burung gagak. Bangsa Israel yang diberi makan oleh Tuhan dengan mana. Mana itu dari mana? Apakah mereka bekerja? Tidak, langsung jatuh dari langit. Apakah Tuhan bisa demikian kepada kita? Bisa. Yang penting kita hidup dengan iman kepadanya. Jangan khawatir. Tuhan punya beragam cara untuk menolong kita. Kalau tidak dengan apa yang bisa kita pikirkan, bahkan apa yang tidak terpikirkan pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Waktu saudara saya yang saya cerita tadi meninggal, yang saya panggil dari Ambon. Dia juga berasal dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Waktu mau pulangin jenazahnya Bapak Ibu. Jadi saya jaga dia di rumah sakit di Semarang itu 26 hari. Hari ke-24 dokter sudah panggil. Setiap kali dia tidur, maksudnya dia melewati hari, saya harus menyerahkan 2,5 juta di rumah sakit di ruang ICU. Jadi malam ini dia tidur, besok ketika dia bangun saya harus membayar 2,5 juta. Kalau tidak bayar, pengobatannya diberhentikan, peralatannya dicabut. Jadi saya sampai bisikin di telinganya selain berdoa, saya bilang, namanya Andy, saya bilang, Di, kamu enak sekali tidur di sini, tapi saya yang susah payah. Gimana kalau kita pulang tidur di rumah saja? Sebab tidur di sini besoknya saya harus menyerahkan 2,5 juta. Dan itu adalah masa-masa di mana jangankan punya uang berapa, saya nggak punya uang. Tapi Bapak Ibu tahu sampai selesai, sampai pulang jenazahnya ke kampung, tidak ada keluarganya yang menanggung karena keluarganya tidak mampu. Saya yang Tuhan berkati dengan berbagai cara, saya tidak pernah cari dana. Hanya orang yang tahu saya ada mengurus itu, mereka mungkin saling bercerita ke sana sini. Kasihan Lisa, dia sedang menjaga saudaranya sakit, kasihan Lisa dia sedang menjaga rumah saudaranya sakit. Sampai saya hitung-hitung uangnya sampai dia pulang jenazahnya sekitar 149 juta. Saya nggak tahu, saya nggak punya uang sebanyak itu dan saya tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Tapi saya bisa lalui itu dan ada sampai dia bisa pulang ke kampungnya. Kenapa? Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Jadi kalau kita sedang ada di dalam persoalan, gak usah digede-gedein khawatirnya. Kita tetap yakin Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Dan kalau Tuhan punya berbagai cara menolong kita next, maka jangan khawatir. Orang yang mencari pasangan hidup jangan khawatir. Tuhan sedang menyediakan sesuatu untuk engkau dan itu yang terbaik. Kebutuhan seperti pangan sandang pangan, jangan khawatir. Tuhan bilang hidupmu lebih berharga daripada apa yang kamu pakai, ya kan? Masa depan jangan khawatir. Kita manusia hanya tahu sampai saat ini kita ada, tapi Tuhan tahu sampai akhir hidup kita. Nah, kalau Dia tahu sampai akhir hidup kita, masa kita mau khawatir? Serahkan saja pada Tuhan yang Maha Tahu sampai akhir hidup kita. Dia pasti akan bertanggung jawab atas hidup kita. Mari jangan khawatir. Ayat-ayat ini yang menguatkan. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita manusia suka kebalik. Yang kita pentingkan itu makanan, pakaian. Yang kita pentingkan itu luarnya loh Bapak Ibu.
Kita sementara tidak menyadari dalamnya lebih penting bagi Tuhan. Tubuh kita lebih penting bagi Tuhan. Hidup kita lebih penting bagi Tuhan daripada apa yang melekat. Jadi mari jangan khawatir. Tuhan memberikan semua yang kita perlukan. Karena kita berserah dan berharap kepadanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi mari jangan dikuasai oleh dosa. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kita telah dilepaskan dari kuk perhambaan. Oleh sebab itu mari hiduplah dengan sungguh-sungguh merdeka. Amin. Sungguh-sungguh bebas. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita membaca akhir dari apa yang saya sampaikan next. Kesimpulan. Kita baca sama-sama sampai ke tulisan gedenya ya. Baca, saya senang mengajak jemaat kalau habis khotbah. Baca kesimpulan sama-sama. Lalu bacanya itu sampai telinga kita mendengarkan. Bahkan tetangga atau orang yang berdiri di samping kiri kanan kita juga mendengar suara kita. Supaya kita benar-benar masuk mendengar, orang lain yang dengar juga diberkati ya. Kita baca kesimpulan bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kita benar-benar menikmati kemerdekaan dengan bebas dari dosa, ketakutan dan kekhawatiran. Sebab kita sungguh-sungguh telah dimerdekakan. Sama-sama dengan tangan yang mengangkat, ya kan? 2, 3. Merdeka adalah bebas. Sekali lagi, merdeka adalah bebas. Sekali lagi, merdeka adalah bebas. Amin. Selamat ulang tahun kemerdekaan bagi kita semua. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kita sama-sama. Tadi lagu yang tadi, Allahku kan memenuhi keperluanku. Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhan di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Allah akan mencukupkan setiap keperluan kita? Oleh sebab itu jangan khawatir. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa Yesus, Dia memberikan kita roh yang mendatangkan kekuatan, kasih dan ketertiban, bukan roh yang mendatangkan ketakutan. Apakah kita yakin itu? Amin. Jadi jangan takut. Lalu kemudian apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari dosa? Amin.
Amin. Jadi jangan pernah dikuasai oleh dosa. Kita yang harus menguasai. Setiap kali ada kesempatan untuk berbuat dosa, katakan saya tidak mau. Saya mau hidup benar. Saya mau hidup menyenangkan Tuhan. Jadi tidak lagi kita dikuasai oleh dosa. Marilah sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh bebas. Sebab Tuhan telah membebaskan kita. Dan tidak ada lagi perhambaan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami. Saat-saat di mana kami merayakan hari kemerdekaan bangsa kami. Kami juga diingatkan apakah kami juga telah benar-benar merdeka. Apakah kami juga telah benar-benar bebas dari dosa, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Kalau itu masih ada dalam diri kita, dalam diri kami, maka kami belum merasakan bebas dari kuk perhambaan. Oleh sebab itu, biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu bagi kami. Kami mau belajar menguasai dosa. Kami mau belajar menguasai ketakutan kami. Kami mau belajar menguasai kekhawatiran kami. Supaya kami benar-benar memuliakan Kristus. Dan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami dengan pengorbanan di kayu salib tidak sia-sia bagi kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala dalam pelayanan mereka dengan Jeremy. Menjadi berkat di tempat ini dan di mana saja Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Para pelayan Tuhan diberkati Tuhan. Semua program-program dan kegiatan gereja juga menjadi program dan kegiatan yang membawa jemaat Tuhan makin bertumbuh dalam iman dan rohani mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja ini. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan persembahannya di amplop, nanti kita bawa ke depan. Persembahan khusus, persepuluhan, buah sulung, ucapan syukur, diakonia, misi, tinggal diberi tanda saja ya. Oke, haleluya, haleluya. Mari kita pegang amplop kita, arahkan hati kepada Tuhan. Bapa, ini persembahan kami mau belajar mengasihi Engkau dengan berikan persembahan. Tuhan, Kau sucikan, kuduskan semuanya Tuhan. Biar berkenan di hadapan-Mu, termasuk hati kami, biar berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Ada yang 30 kali ganda, ada yang 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan akan membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Silakan. Ya, sementara itu pengumuman dari MyCom Miracle Youth Community silakan diputar. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak
menyampaikan firman Tuhan Ibu Lisa Papilaya bukan dari Ambon sih, dari Semarang ya. Tapi asli Ambon ya. Oke. Semua bilang terima kasih ke Kak Lisa. Terima kasih Bu Lisa, Tuhan berkati ya. Oke ya. Hari ini Pak Haryo pelayanan di Rawalumbu, jadi nggak ada bersama kita. Mari kita saat ini berdoa ya. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sertai. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, you set me free Lord, you set us free God. Kami sudah Tuhan bebaskan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, gak ada yang kami takutkan lagi, gak ada yang kami khawatirkan lagi karena kami ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sakit Tuhan, Kau lawat mereka. Berikan kesembuhan secara sempurna Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Juga Tuhan Yesus yang menghadapi pergumulan-pergumulan Tuhan beri kemenangan. Bahkan Kau berjanji Tuhan, Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaannya Tuhan yang sudah setia kepada Engkau Tuhan. Setiap suami, setiap pria yang bekerja Tuhan berkati. Apa yang diperbuat oleh kedua tangannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Setiap ibu-ibu, setiap wanita yang bekerja juga Tuhan berkati dengan limpah Tuhan. Berikan kami hikmat dan wahyu tuntunan daripada Engkau untuk mendidik anak-anak kami takut kepada Tuhan. Menjadi generasi Yeremia yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dosa. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang sekolah Tuhan, yang kuliah, berikan hikmat akal budi 10 kali lebih cerdas Tuhan, seperti Daniel, seperti Yusuf, dan biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh teman-teman yang sudah melayani Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk Kak Lisa Tuhan yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat di tempat ini. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati Pak Agus Tuhan, suaminya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, sukacita yang melimpah di dalam Engkau Tuhan. Sertai Tuhan dan pakai lebih dahsyat lagi untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Sebentar Tuhan kami akan pulang, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita dan rindu memberkati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang perjanjiannya gak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Kasih sayang, penghiburan, tuntunan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput gerejanya. Pastikan kita semua terangkat dan tidak ada yang tertinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Selamat siang, happy Sunday. Tuhan memberkati. Haleluya.